Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Akil Triadi. Beliau adalah research analis dari MNC Sekuritas. Ya, Mas Akil, kita akan menjawab kembali beberapa pertanyaan dari pemirsa IDX Channel. Tadi sudah kita Pak Gede di Bali, Bank Mandiri dan Asrinya. Kemudian kita ke Palembang nih. Ada Pak Febri, selamat sore. Menanyakan pendapat dari narasumber hari ini nih terkait dengan emiten yang baru IPO, yaitu RUNS yang hari ini juga mengalami lonjakan. Dalam sepekan kita lihat juga trennya sedang mengalami kenaikan. Bagaimana review Anda ini, Mas Akil? Ya, untuk RUNS ya, kita lihat ini memang baru IPO. Ketika kita lihat juga bagaimana secara pola candle-nya pun belum terbentuk ya. Bagaimana cukup baik ya, karena kita lihat juga di sini hanya untuk bisa melihat dari bagaimana sisi volumenya dan bagaimana untuk sisi di pergerakan di bid offer-nya ya. Dan kita lihat juga RUNS ini volume belinya juga sudah mulai mengecil, dan kita lihat sudah arah ya di beberapa perdagangan sebelumnya. Dan kita lihat memang ada potensi untuk RUNS adanya profit taking nantinya ketika tidak mampu menembus di level resist pivotnya, itu di kisaran level 430 sampai di level 440. Itu menjadi level resist terdekatnya dari RUNS, karena kita lihat juga memang secara volumenya sudah mulai menipis, sudah mulai mengecil ya dibandingkan pada perdagangan 3 hari sebelumnya dari RUNS. Ini ada potensi nanti untuk profit taking bila 430 atau 440-nya tidak tertembus. Dijaga level supportnya untuk RUNS di level 380 terdekatnya. Baik, tapi kalau kita lihat closing market hari ini hampir 10% ya, tepatnya di 402 begitu. Anda melihat peluang ke 430 kan sebenarnya masih ada cuan yang menarik nih kalau masih bisa di hold. Anda melihat masih ada peluang ditahan dulu, nanti 430 kita lepas, atau bagaimana nih terkait dengan pertanyaan dari Pak Febri dan mungkin pemirsa IDX yang sudah menjadi IPO lovers begitu, Mas Akil? Ya, memang masih cukup menarik kalau kita lihat di sini ada masih resisten di pivotnya di 430. Ketika nanti ada penguatan yang kembali arah, itu juga bisa kita manfaatkan ya untuk kita lakukan profit taking. Caranya adalah bagaimana kita untuk melihat apakah 430 ini nanti cukup kuat ataupun di besok hari ataupun juga di 2 hari berikutnya. Ketika 430-nya tidak kuat, maka kita bisa gunakan untuk profit taking. Jadi artinya ketika besok adanya masih tidak langsung arah begitu pergerakannya, bisa kita coba untuk akumulasi beli ya ketika 430-nya masih belum tertembus. Baik, itu dia analisis untuk Bapak Febri di Palembang terkait dengan kepemilikan RUNS-nya ya. 380, 430 ini perlu dicermati. Kalau misalnya bisa breakout ke atas, ada peluang ke 440, tapi juga harus cukup hati-hati mengingat saham yang baru melantai di Bursa Efek Indonesia. Baik, Mas Akil, kita akan mencoba saham-saham yang Anda rekomendasikan. Begitu, ada 3 saham yang Anda sudah sampaikan ke redaksi IDX Channel. Ada MMLP, kemudian Friend, serta Antam. Nah, MMLP ini lebih kepada secara teknikal atau bagaimana? Apakah juga short term trading atau bagaimana posisi dan rekomendasinya? Silakan, Mas. Ya, untuk di MMLP memang kami melihat dari sisi teknikal ya. Memang dari pergerakan MMLP ini bagaimana pergerakannya akan break ya, akan break dari pola pattern ya, dimana di sini terjadi pola pattern triangle yang kami perhatikan ada potensi untuk terjadinya breakout. Jadi kita bisa buy on weakness ataupun juga buy on breakout. Nah, kalau buy on weakness-nya bisa kita tunggu di 595 sampai di level 625, dan hari ini closingnya di 635. Jadi ketika ada yang koreksi bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness. Dan nantinya ada peluang dari MMLP, kami melihat ada potensi ke level resistnya di 705. Pun bila 705 tertembus, ada peluang untuk menuju level resist berikutnya dari MMLP itu ada di level 770. Namun tetap dijaga di level stop loss-nya di 580. Artinya ketika kita masuk di 595 ataupun juga di level 600, resikonya masih cukup pendek ya, ataupun juga cukup kecil. Ketika tembus ke 580 kita bisa gunakan stop loss. Namun di sini masih ada potensi upside yang cukup lumayan dibandingkan dengan resikonya. Kita lihat bahkan
jika kita cermati ada potensi nanti ke 705 itu bisa lebih dari 5% ya untuk keuntungannya sendiri dari MMLP. Oke, jadi kalau kita lihat dengan penguatan 1,6%, berarti besok apakah ada mungkin profit taking sehingga kita bisa mengambil posisi buy on weakness, atau bisa kita hajar kanan saja sampai ada peluang ke 770 bahkan seperti Anda bilang tadi? Ya, sebenarnya kita sambil menanti ya apa yang akan terjadi di besok hari. Jadi guidance-nya adalah ketika nanti MMLP ini tidak tembus ke atas level 645, Ya. maka MMLP akan rawan untuk terkoreksi pendek ya, yang nantinya akan menuju ke level buy on weakness yang tadi sudah disampaikan di 595 sampai 625. Jadi kita bisa gunakan untuk buy on weakness. Namun ketika besok 645-nya tembus, kita bisa buy on breakout dan nanti bisa dinanti sampai ke level 705 menjadi level resisten terdekatnya. Baik, itu dia untuk MMLP. Lanjut ke Friend. Apakah strateginya sama atau berbeda? Ya, kalau Friend sendiri kita lihat di sini ada penguatan ya di akhir-akhir sesi, walaupun tadi sempat terjadinya koreksi tipis. Kita lihat juga pergerakan dari Friend juga memang masih potensi untuk terjadi penguatan ya. Dan kita lihat di sini ada peluang untuk menuju ke level target terdekatnya di 129 dan tetap dijaga level stop loss-nya itu ada di level 110. Ini hampir-hampir sama ketika kita bisa cermati, di mana ketika buy on weakness-nya juga di kisaran level 111 sampai 115 dan level stop loss-nya di 110, artinya resiko yang kita akan tanggung juga tidak akan begitu besar dibandingkan reward yang akan kita dapat, karena kita cermati juga indikatornya pun sebenarnya dari Friend sudah berada di daerah oversold ya. Jadi kita bisa nantikan ketika Friend kembali terkoreksi dan tidak tembus ke bawah level 110, kita bisa manfaatkan untuk buy on weakness dan menanti adanya potensi rebound dari Friend ke 129 atau bahkan nanti ke level 142 menjadi level resistance berikutnya dari Friend. Baik, dengan posisi yang Anda sarankan resisten 115, kemudian closing market hari ini tembus ke 116, berarti peluangnya ke 129 lebih besar dong, Mas? Iya, betul. Ke 129 akan cukup besar terlebih dahulu yang akan diuji dari Friend. Baik, itu dia untuk Friend. Lantas Antam hari ini masuk dalam deretan top loser loh, tapi Anda masih jagokan. Oke, untuk Antam di sini koreksinya 1,9% saja ya, atau 2%. Mungkin kita lihat juga karena memang pergerakan dari Antam di sini juga sudah menutup gap di tanggal 9 September dan 10 September ya. Di situ ada gap di levelnya 2450 sampai di level 2470. Tadi penutupan ataupun juga level low dari Antam sendiri ada di 2440. Oke. Artinya gap dari Antam sudah tertutup dan kembali posisi Antam membentuk dari pola hammer yang nantinya kami cermati koreksi pun yang terjadi dari Antam akan cenderung terbatas dan bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness di 2440 sampai 2480, karena kita juga melihat bagaimana posisi Antam sebenarnya secara middle term-nya di sini bergerak sideways ya, dan kita lihat ada potensi memang untuk menuju ke level 2700 untuk Antam. 2700 ya? Tuh. Berarti besok ini masih range beli dong, meskipun sedang mengalami tekanan dari pergerakan Antam ya? Ya, kita memang masih merekomendasikan Antam untuk buy on weakness ya di kisaran level 2440 sampai 2480 dan stop loss-nya tetap kita jaga ketat di 2430 agar memang resikonya pun juga tidak terlalu besar ketika kita masuk di kisaran level buy on weakness-nya. Baik, itu dia untuk saham pilihan perdagangan esok hari pemirsa. Kita akan jeda dulu sebentar dan Mas Akil kita akan membahas beberapa pertanyaan lagi dari pemirsa di segmen berikutnya. Kami segera kembali. Inspirasinya dari mana? Bisa